Presiden Republik Indonesia beserta Ibu Haja Ani Bambang Yudhoyono tiba di tempat acara. Hadirin Haja Ani Bambang Yudhoyono dan yang kami hormati para hadirin. Kami masyarakat Sulawesi Selatan, terutama warga Maros, Buta Salewangan, sangat bahagia, bangga dan haru atas kunjungan Presiden Republik Indonesia dan Ibu bahkan impian kami hari ini telah menjadi kenyataan di kawasan Cagar Alam dan Budaya Bantimurung, salah satu aset daerah tujuan wisata kebanggaan Indonesia. Mudah-mudahan berkesan dan kehadiran Selatan. Baiklah, acara peringatan Gerakan Nasional Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat tahun 2006 dimulai. Diawali dengan sambutan selamat datang oleh Gubernur Sulawesi Selatan, Bapak HM Amin Syam. Wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya di Kabinet Indonesia Bersatu. Yang saya hormati para gubernur atau yang mewakili, para muspida Provinsi Sulawesi Selatan, para bupati, wali kota, dan ketua hadirat yang saya muliakan. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala nikmat dan hidayahnya, sehingga pada hari ini kita dapat hadir di tempat ini dalam rangka mengikuti acara Gerakan Nasional Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat tahun 2006. Masyarakat sangat merindukan kedatangan Bapak Presiden bersama Ibu Haja Ani Bambang Yudhoyono. Pada waktu Bapak transit beberapa waktu yang lalu, kami pun juga sudah melaporkan kepada Bapak bahwa kalau Bapak tidak berkunjung ke Maros, ini masyarakat Maros dan masyarakat Sulawesi Selatan sedikit agak kecewa. Dan alhamdulillah sekarang sudah ada di sini. Sudah terobatilah rasa rindu kami semua kepada pemimpin dan lebih mementingkan kepentingan umum dibandingkan dengan kepentingan pribadi. Kami laporkan kepada Bapak Presiden bahwa pada saat tadi di perjalanan menuju lokasi ini dapat dilihat aktivitas masyarakat yang sesungguhnya dengan bergotong royong, tetapi begitu cintanya kepada Bapak Presiden terpaksa menghentikan pekerjaannya dan berdiri di pinggir jalan menyambut Bapak Presiden. Sebetulnya mereka itu bergotong royong membersihkan saluran irigasi. Aktivitas seperti ini telah berlangsung lama dan telah menjadi adat istiadat masyarakat. Oleh sekalian nilai-nilai gotong royong masyarakat di Sulawesi Selatan tahun 2006
dan kemasyarakatan, ekonomi, sosial budaya dan lingkungan yang dikemas dalam berbagai program dan kegiatan yang diharapkan dapat meningkatkan ketahanan budaya, melestarikan kearifan nilai-nilai lokal yang pada hakikatnya merupakan potensi pembangunan, yang mengambil nilai dasar dari nilai-nilai gotong royong dalam rangka pemberdayaan masyarakat, telah berhasil meningkatkan inisiatif lokal, membudayakan pola kerja partisipatif yang mengedepankan kepentingan umum, serta memberikan rasa memiliki. Sedangkan sejumlah 112 miliar lebih dalam bentuk infrastruktur pedesaan antara lain meliputi jalan, jembatan, air bersih, pagar desa, sekolah, dan posyandu pada 9 kabupaten dan 57 kecamatan. Bapak Presiden dan hadirin yang saya muliakan, pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, mohon kiranya Bapak Presiden dapat berdialog secara langsung dengan kelompok-kelompok masyarakat, khususnya penerima program-program penanggulangan kemiskinan, pola pemberdayaan masyarakat. Adanya pemahaman bersama tentang dinamika kehidupan, harapan dan inisiatif lokal masyarakat memungkinkan pengembangan bentuk fasilitasi dan manajemen pembangunan dalam dimensi yang lebih luas. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Presiden beserta Ibu Hajah Ani Bambang Yudhoyono, yang saya hormati Menteri Pertanian beserta Ibu dan Sekretaris Kabinet, para gubernur ataupun yang mewakili dan khususnya Gubernur Sulawesi Selatan beserta unsur musida. Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas berkat dan ridhonya kita semua dalam keadaan sehat walafiat hingga dapat mengikuti acara peringatan Indonesia di Kelurahan Kalabirang, Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan. Berkenaan dengan peringatan pelaksanaan gerakan nasional Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat tahun 2006 ini, telah hadir para pejabat, baik yang bertugas di eksekutif, legislatif maupun yudikatif, juga dari TNI dan Polri, para gubernur, ketua DPRD, bupati dan wali kota, para camat, para kepala desa dan lurah, merupakan bukti komitmen kita bersama tentang pentingnya menggelorakan kembali semangat gotong royong dan keswadayaan masyarakat dalam pembangunan. Perkenankan kami melaporkan kepada Bapak Presiden bahwa peringatan pelaksanaan Gerakan Nasional Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat tahun 2006 ini di Provinsi Sulawesi Selatan sempat tertunda beberapa waktu pelaksanaannya. Penundaan ini disebabkan yang antara lain dilaksanakan dalam bentuk rembuk desa, subak, gugur gunung, lumbung desa, rereyongan, bedah kampung, dan kegiatan-kegiatan lainnya. Bapak Presiden yang kami hormati, setelah hadirin sekalian yang berbahagia, gagasan untuk lebih menggelorakan semangat gotong royong dan keswadayaan masyarakat dalam pembangunan yang dilaksanakan melalui Gerakan Nasional Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat pada hakikatnya didasari pada 3 kabupaten meliputi 32 provinsi. Cakupan sasaran PNPM tersebut pada tahun-tahun berikutnya semakin ditingkatkan, dan insya Allah pada tahun 2009 seluruh kecamatan yang memiliki kantong-kantong kemiskinan telah atau akan dapat tertangani. Kabupaten Maros, aparatur Kecamatan Bantimurung, serta seluruh masyarakat Kelurahan Kalabirang sebagai tuan rumah pelaksanaan peringatan Gerakan Nasional Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat tahun 2006 ini. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada hadirin sekalian yang Bambang Yudhoyono untuk meresmikan peringatan pelaksanaan Gerakan Nasional Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat tahun 2006. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tiba saatnya sambutan Presiden Republik Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu, Saudara Gubernur Sulawesi Selatan, Ketua DPRD Sulawesi Selatan, segenap pimpinan dan pejabat yang bertugas di Sulawesi Selatan khususnya maupun yang datang dari daerah lain pada umumnya, baik yang berasal dari lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif maupun TNI dan Polri, yang saya cintai dan saya muliakan, para ulama, para pemuka adat, para tokoh masyarakat, ibu-ibu, pemuda, anak-anak pelajar, hari kesempatan, diberi tugas, diberi kekuatan, dan diberi kesehatan untuk melanjutkan ibadah kita, untuk bersama-sama menghadiri gerakan nasional Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat tahun 2006. Kalau tadi disampaikan oleh Saudara Gubernur bahwa ada kerinduan saudara-saudara kami yang ada di Maros dan di Sulawesi Selatan ini, saya dan istri lebih rindu lagi. Sejak tertunda beberapa bulan, harusnya bulan Juni tahun ini, tetapi saya berada di tempat yang lain karena ada beberapa musibah waktu itu yang harus saya datangi sehingga tertunda. Oleh karena itu kami benar-benar di samping bersyukur kepada Tuhan, kami merasa berbahagia dan senang bisa bersama-sama Bapak Ibu, saudara-saudara hari ini di tempat yang indah ini, terobati rasa rindu saya dan istri dan rombongan dari Jakarta. Saya harus mengucapkan terima kasih dan penghargaan bukan para pemimpin di daerah ini, para pemuka masyarakat di daerah ini, dan masyarakat luas atas semua karya, upaya, dan kerja keras untuk membangun keadaan yang lebih baik itu. Kalau di seluruh tanah air, masyarakat kita memiliki tekad yang sama, semangat yang sama, kerja keras yang sama. Saudara Menteri Dalam Negeri dan Saudara Gubernur Sulawesi Selatan telah menjelaskan makna gotong royong. Mengapa gotong royong penting? Mengapa nilai dan tradisi itu perlu kita lestarikan? Tentu saja saya ikut menggarisbawahi bahwa gotong royong adalah nilai dan tradisi yang baik yang ditinggalkan oleh para pendahulu kita untuk kita lanjutkan ke depan ini. Dalam abad yang makin modern, dalam era globalisasi, gotong royong ini masih kita perlukan. Oleh karena itu, saya berikan penghargaan kalau kita semua masih ingin menjalankan gerakan kesetiakawanan ini, solidaritas ini, gotong royong ini, tolong menolong, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing, agar permasalahan-permasalahan sosial, permasalahan-permasalahan lokal dapat kita pecahkan bersama-sama, dan dengan gotong royong pula kita bangun secara bertahap daerah-daerah di tanah air kita. Kita membangun bertahun-tahun sejak kemerdekaan kita, tujuannya tiada lain adalah
pendidikan, kesehatan, rasa aman, energi, lingkungan yang baik, dan yang lain-lain yang memang diperlukan untuk menjalankan kehidupan sehari-harinya. Di beberapa daerah, alhamdulillah, taraf hidup ini sudah baik. Di beberapa komunitas masyarakat, Ibu Mega, saya, dan nanti pengganti-pengganti saya akan terus melakukan program pemerintah meningkatkan kesejahteraan itu. Sangat diharapkan timbul prakarsa, timbul upaya-upaya lokal yang menjadi pendamping dari program pemerintah itu, agar upaya mengentaskan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan itu lebih cepat lagi, yaitu yang hari ini kita lakukan gerakannya pada tahun ini, tiada lain adalah upaya masyarakat setempat dalam bentuk gotong royong, partisipasi aktif untuk ikut memecahkan masalah yang dihadapi, untuk ikut membangun daerahnya. Sejak kemerdekaan kita, sebagaimana layaknya negara-negara yang dijajah oleh kaum penjajah, ada permasalahan yang fundamental, kemiskinan, pendidikan yang belum baik, dan sejumlah keterbelakangan. Sejak itulah kita membangun 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Ketika negara kita makin baik kondisinya, kita mengalami krisis. Tahun 1998. Akibat krisis yang menerpa negara kita, tadinya kondisi itu sudah relatif baik, meskipun sebagian juga belum baik. Bertambahnya hutang pemerintah dan kondisi-kondisi lain yang boleh dikatakan memundurkan gerak pembangunan yang kita laksanakan sebelumnya. Oleh karena itulah, setelah krisis itu, kita berjuang keras, kita berupaya sekuat tenaga agar sekali lagi kemiskinan segera dapat kita turunkan, pengangguran juga dapat kita kurangi dengan menciptakan lapangan kerja, dan hutang pemerintah juga terus kita turunkan agar anak cucu kita tidak dibebani oleh warisan hutang yang besar, dan kemudian makin ke depan negara kita makin baik karena kita tidak dibebani oleh persoalan itu, dan sekaligus apa yang dapat kita ciptakan itu benar-benar setapak demi setapak meningkatkan kesejahteraan rakyat itu. Dalam kaitan inilah saya ingin menyampaikan kepada saudara semua, meskipun ekonomi kita tahun-tahun terakhir sudah semakin membaik, pertumbuhannya, fundamental yang lain, tetapi itu semua belum berarti kalau pertumbuhan ekonomi itu belum langsung mengurangi kemiskinan, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendidikan, meningkatkan kesehatan, dan sejumlah sasaran yang benar-benar diinginkan pemenuhannya oleh kita semua untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat kita. Penyimpangan dan korupsi yang tidak kita kehendaki, ditambah dengan kebersamaan kita seluruh rakyat Indonesia di daerah-daerah, saya punya keyakinan bahwa upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat itu tentu akan dapat kita capai lebih cepat dan lebih baik lagi. Semuanya terpulang kepada kita semua, pemimpin, para tokoh, tertib. Karena aman, tidak rusuh, tidak terus tergoncang-goncang, maka pembangunan ekonomi dapat dilaksanakan dengan baik, yang pembangunan adil meningkatkan kesejahteraan rakyatnya.
Negara yang berhasil juga karena hukumnya tegak. Semua patuh hukum tertib. Dengan demikian warganya hidup dengan nyaman, penuh dengan kepastian. Mereka juga maju karena teknologinya makin berkembang. Kita menuju ke keadaan seperti itu. Mereka makin maju karena juga ada sumber dana dan sumber daya untuk membangun, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Itulah yang disebut investasi. Investasi yang baik untuk membangun masyarakat, meningkatkan ekonomi terbaik, karena ternyata masyarakatnya rukun, bersatu, harmonis, bahu-membahu, yang kita sebut hari ini bergotong royong. Semua persyaratan itu sudah lengkap, plus rakyatlah, masyarakatlah yang akhirnya bisa menuju ke keberhasilan. Makin mengglobal, orang mengatakan kita hidup dalam perkampungan dunia. Banyak yang meramalkan dengan globalisasi negara, kenyataannya tidak. Globalisasi tidak serta-merta membuat kemiskinan berkurang, membuat pengangguran berkurang, membuat kesejahteraan rakyat makin meningkat, kecuali negara-negara yang dengan cerdas mengambil sesuatu yang berguna untuk bangsanya dari globalisasi, seraya menangkal, mencegah unsur-unsur yang negatif dari globalisasi. Dengan negara lain, kita bisa mengambil pelajaran yang baik, manajemen dan lain-lain juga dari negara yang lain, tetapi kita harus membentengi diri kita dari budaya, perilaku, nilai-nilai yang tidak cocok dengan negara kita, dengan agama dan hal-hal yang berkaitan dengan tata nilai yang berlaku di Indonesia. Inilah yang kita lakukan. Dalam globalisasi ini, sia-siakan potensi lokal. Jangan tidak diberdayakan masyarakat lokal, semuanya, keindahan alamnya untuk wisata, sumber-sumber pangan lokalnya untuk mencukupi ketahanan pangan, sumber-sumber energi seperti jarak yang tadi disampaikan oleh saudara gubernur, jangan sampai tergantung pada minyak tanah terus-menerus yang harganya juga makin. Usaha menengah, pertanian, perkebunan, perikanan, pariwisata, industri rumah tangga dan lain-lain, jangan disia-siakan. Justru kecenderungan sekarang ini kita memberdayakan, daya gunakan, mengembangkan potensi-potensi lokal itu. Apabila di seluruh Indonesia sesungguhnya juga bergerak dan tumbuh dengan baik. Ini semua harus menjadi bagian dari cara berpikir kita, bagaimana kita membangun negeri secara utuh. Pemerintah akan terus menjalankan program-program untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pemerintah akan terus mengalokasikan dana dan anggaran untuk membangun peningkatan kesejahteraan masyarakat itu. Tapi masyarakat setempat diharapkan pula dengan kreativitas membangun negeri ini. Ke depan, saya menitipkan pesan sekaligus ke hadapan saudara-saudara sekalian, Taman Dunia ini, World Heritage, tolong dan mari kita jaga, pelihara, dan lestarikan dengan baik. Terus terang tadi ketika saya dengan kendaraan menyusuri tempat ini, di sebelah kiri terbentang keindahan cliff ataupun kars ini, saya dengan istri mengatakan ini kok tidak kalah dengan tempat yang indah yang dikunjungi oleh banyak wisatawan dunia, yaitu di Guilin, Republik Rakyat Tiongkok. Di sana ada sungai, namanya Sungai Lijiang. Itu mengalir seperti ini, di kiri kanannya ada bentuk-bentuk yang indah seperti ini. Dan saya katakan kalau di sana jutaan wisatawan datang ke Guilin itu, saya kira suatu saat akan kita kembangkan wilayah ini, sehingga banyak lagi yang datang melihat keindahan tempat ini pula. Negeri kita indah, tidak kalah keindahannya dengan negeri manapun. Bangsa kita bangsa yang besar,
tidak kalah dengan kebesaran bangsa manapun. Banyak putra-putri Indonesia yang unggul, tidak kalah dengan keunggulan putra-putri negara yang lain. Tinggal apakah kita mensyukuri anugerah Allah ini? Apakah kita lebih bersemangat dan bertekad lagi untuk membangun negeri kita? Dan apakah kita hidup rukun, bersatu, kompak untuk membangun negeri kita? Jawabannya harus iya. Marilah, karena potensi kita besar, negeri kita besar, maka masa depan kita harus besar. Masa depan yang indah, masa depan yang maju. Inilah ajakan saya semua, mari bersama-sama kita melangkah ke depan membangun negeri tercinta ini. Itulah yang saya sampaikan, dan akhirnya dengan memohon ridha Tuhan Yang Maha Kuasa, seraya mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Gerakan Nasional Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat tahun 2006 dengan resmi saya nyatakan dimulai. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para desa penerima bantuan turbin melalui program pengembangan kecamatan atau PPK dan konsultan keuangan Mitra Bank KKMB. Acara ini akan dipandu Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas perkenan Bapak untuk melakukan dialog dengan para kelompok-kelompok masyarakat. Di sini hadir dari KTMA, hadir dari KKMB, dan hadir dari pengusaha-pengusaha kecil dan menengah. Dan perlu saya laporkan kepada Bapak bahwa tempat ini, Bantimurung, adalah pusat atau taman kupu-kupu. Di tempat ini pernah diadakan konferensi internasional kupu-kupu. Di tempat ini, konferensi internasional kupu-kupu. Ya, di dalam ini ada museumnya. Saudara-saudaraku semua yang saya muliakan, waktu kita setengah jam, jadi sekarang sudah jam 5:04. Insya Allah kita akan selesaikan sampai dengan jam 5:04. Saya mohon digunakan waktu sebaik-baiknya. Siapa yang dipersilakan?